Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa TVmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali karena program podcast TV Show bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai Prodi Ilmu Politik, memberikan ruang dan menjadi peluang bagi mahasiswa. Bersama dengan Kaprodi atau Kepala Program Studi Ilmu Politik UMJ, ini ada Bapak Dr. Usni MSI. Assalamualaikum Pak Usni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya? Baik Pak. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang mau bahas politik nih Pak. Jadi program ilmu politik ini ternyata bisa memberikan ruang dan menjadi peluang bagi mahasiswa ya Pak ya? Oh iya. Tapi sebelum lebih jauh Pak, kita bahas, boleh jelaskan juga kenapa sih kita perlu belajar ilmu politik? Karena kalau misalnya ilmu politik kan ilmu sosial ya. Misalnya keilmuan lainnya kan kita belajar kedokteran gitu. Nah kalau belajar ilmu politik, kenapa kita penting mempelajari ilmu politik? Karena kan politik itu identik dengan kepentingan ya Pak ya, siasat ya Pak. Itu Iya. gimana Pak? Kenapa kita harus belajar politik, Vin ya? Tadi Vini bilang kedokteran, belajar Kan kedokteran. jelas biasanya Iya, ilmu-ilmunya. tapi jangan salah, kedokteran pun juga hasil produk politik itu. Oh iya Pak ya. Loh, belum lama ini kita menyaksikan banyak dokter-dokter itu melakukan gugatan terhadap undang-undang di DPR misalnya. Tentang profesi kedokteran. Iya. Itu kan semua produk politik, dan kepentingan politik itu bukan hanya kepentingan orang sesaat, tapi produknya itu adalah berdampak pada masyarakat luas itu. Itulah pentingnya kita berpolitik, Win. Baik. Jadi kalau orang yang alergi terhadap politik itu keliru, karena hampir setiap langkah kakinya itu adalah produk politik. Maksudnya gimana tuh Pak? Ya Setiap misalnya langkah ya? Anda keluar rumah nggak pakai helm, pakai motor, kemudian ditilang. Produknya penilangan itu adalah hasil dari produk politik. Jadi hampir seluruh kehidupan kita tuh, Vin, itu adalah hasil produk politik. Makanya itulah kita pentingnya belajar politik. Karena segmen semua ya kan nggak bisa lepas dari politik. Karena kalau kita tidak paham ilmu politik ataupun juga politik yang ada di masyarakat, kita bisa menjadi korban politik Pak. Nah itulah dia. Makanya jadi gini, kalau melihat fenomena politik di suatu negara itu, Vin ya, kalau dia menguasai teori, kan tinggal diimplementasikan dalam praktek di lapangan ya. Nah, kalau tidak ada kesesuaian antara teori dengan prakteknya, berarti kan harus ada yang diperbaiki teorinya. Oh, ternyata harus ada perkembangan teori ini. Ternyata praktek di zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Nah, itulah ilmu politik. Jadi setiap perkembangan, bicara teknologi, informatika, itu semua tidak terlepas dari politik. Iya ya. Jadi itu yang Yuk pakai handphone sekarang itu, ya itu produk politik itu. produk politik ya Pak Iya. ya. Karena mempengaruhi keputusan ya. Wah, kau baca grup yang berseliweran di media sosial itu sadar ataupun tidak, ketika kau mau tidur baca itu terpengaruh. Tapi ini seiring kita lihat fenomena juga di masyarakat, ini banyak tokoh-tokoh politik yang terjun di bidang politik, tapi ini mereka tidak memiliki latar belakang keilmuan di bidang politik. Ini gimana menurut pandangan Bapak? Jadi pemahaman soal negara, bukan, kalau dalam pandangan saya bukan soal politiknya. Kalau politik kan cuma tadi ini bilang cara, siasat dan sebagainya. Tapi kalau bicara soal negara, pengelolaan negara, itu memang harus banyak elit politik itu yang mengerti masalah negara. Jadi negara itu kan dari berbagai apa istilahnya itu latar belakang. Ada yang berbasis hukum, kemudian ada yang ekonomi, kedokteran dan sebagainya. Tapi ketika dia menjadi sebuah produk politik, maka lingkaran dia itu jadi negara. Nah, dalam hal mengambil kebijakan, ketika dia tidak memahami bagaimana mengelola negara, ya seperti saat ini yang kita lihat. Iya. Nah, itulah pentingnya kita belajar ilmu politik, agar mereka itu memahami bahwa ternyata negara Indonesia adalah ini gitu. Jadi tepat gitu ya Pak ya. Baik. Nah, kalau Bapak lihat juga fenomena politik saat ini di Indonesia tuh seperti apa sih Pak dinamikanya?
Ya kalau dinamik kita kan apalagi menjelang tahun politik Iya, ini ya apalagi Vin ya. sebentar lagi tahun politik Iya kan. tahun politik toh itu kan 2024. wah itu apa ya namanya saya bilang pestanya rakyat gitu ya. Artinya rakyat itu diberikan haknya untuk menentukan kebijakan negara 5 tahun ke depan, yaitu adalah pemilihan umum. Nah pemilihan umum ini harus menjadi sebuah apa istilahnya dinamika yang bergembira masyarakat itu. Tidak boleh dia dikooptasi, tidak boleh dia di apa istilahnya dipaksa-paksa A, B, C dan E, tidak. Karena pemilu itu adalah kegembiraan dan kegembiraan itu akan melahirkan satu produk kebijakan dan masyarakat hanya dikasih kesempatan satu kali saat pemilihan umum. Nah, bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melek politik nih Pak? Karena kan apalagi terutama juga untuk kaum muda, ini memberi ruang juga bagi mahasiswa agar mereka tidak menyanyiakan nanti kesempatan ini, Iya pesta memang rakyat ini. betul Pin ini persoalan juga edukasi politik memang penting untuk terutama untuk generasi Z ya generasi Z. Kalau generasi milenial kan kayak ya Vinila, Elga semua itu kan. Oke jadi kan ini kan udah kategori milenial. Kalau saya kan kolonial kan gitu kan. Nah, jadi kan harus diberikan edukasi bagaimana dia cara memilih. Kemudian siapa yang harus dipilih, kriteria yang seperti apa. Dan apakah memang yang dipilih itu nanti akan membawa perubahan buat negara ini? Yaitu sangat ditentukan oleh generasi milenial atau generasi Z itu ya. Karena sekarang persentasenya sangat besar 50% dari 200 juta penduduk atau pemilih nanti itu sekitar 80%, 80 jutaan itu generasi-generasi yang memang harus diedukasi, harus diberikan pencerahan politik, bagaimana dia harus berpartisipasi dan sebagainya. Ya baik. Tapi ini masih ada juga pendapat di kalangan masyarakat yang berpendapat sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan nih kalau kita memilih gitu kan, misalnya Pak ya, terutama terkait dengan perubahan secara pribadi misalnya yang terasa nyata gitu. Nah sehingga banyak yang apatis gitu. Nah ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Tidak boleh juga apatis. Jadi dampak politik itu, dampak dari kita memilih, ya itulah dia resikonya. Makanya saya sampaikan, masyarakat itu diberikan satu kali kesempatan untuk terlibat dalam membangun kebijakan negara. Dengan apa? Dengan memilih dalam pemilihan umum. Maka pilihlah dalam pemilihan umum memang membawa harapan dan juga membawa perubahan ke depan buat dirinya dan juga buat bangsa dan masyarakat Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi memang seperti itu. Sehingga apatis itu tidak ada di generasi milenial, apalagi di generasi Z gitu. Begitu Pin. Baik. Jadi ternyata itu kesempatan yang satu kali tapi bisa merubah kebijakan negara. Yang mana sebenarnya itu mempermudah hidup kita ya Pak ya. Iya betul. Satu kali kau salah, 5 tahun kau menderita atau kau 5 tahun kau berbahagia gitu. Sama halnya ketika menentukan jalan hidup kita lah. Iya. Satu kali diberikan kesempatan kan nggak mungkin kesempatan itu 2 kali datang. Gitu. Iya. Jadi memang harus melek politik ya Pak ya, jangan apatis ya Pak. Ya, harus melek lah. Harus ya. Iya. Baik. Nah ini kaitannya dengan program studi ilmu politik. Ini sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari program studi ilmu politik ini Pak? Jadi kalau di program studi ilmu politik itu ini unik ya. Kenapa saya katakan bahwa mahasiswa politik itu kita berikan dia ruang untuk mengembangkan dirinya, yang kemudian itu akan menjadikan peluang buat mahasiswa-mahasiswa ilmu politik. Nah itu yang selama ini dibangun oleh program studi ilmu politik. Ruangnya itu apa? Ruangnya itu apa iya? Ada 3. Apa tuh Pak? Yang pertama mempersiapkan mahasiswa itu. Ketika dia baru masuk di dunia kampus politik di FISIP UMJ, maka dia harus dipersiapkan itu. Persiapkannya dengan apa? Dengan materi-materi teori yang memang harus dipahami oleh para mahasiswa. Nah, itu berjalan 1-3 semester. Nah, masuk semester 4, kita masuk pada mengembangkan dirinya. Masih dalam tataran ruang gitu. Nah, kenapa dia harus dikembangkan? Dia tidak mungkin hanya punya teori, tapi dia juga harus bisa
mengembangkan teori itu sehingga menjadi potensinya dia bisa terlihat itu. Nah, kebiasaan kita tuh di masa politik ada yang potensinya akademis, ada yang non akademis. Jadi kita bisa mengarahkan dia. Nah, Baik, nah ini menarik. Ada potensi akademik dan ada non akademik. Nah ini yang akademisnya seperti apa, yang non akademisnya seperti apa. Tapi simpan dulu ya Pak ya. Kita gitu. akan bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kali ini dalam episode program studi ilmu politik memberikan ruang dan juga menjadi peluang bagi mahasiswa. Bersama dengan Bapak Husni nih. Pak, lanjut lagi nih Pak Husni. Tadi Bapak bilang kalau belajar ilmu politik itu ada potensi akademis dan non akademis. Nah itu apa aja tuh Pak? Oke, gini. Tadi kan tahap pertama kita mempersiapkan. Setelah mereka dipersiapkan secara teori, secara awal dasar-dasar basic politik, maka kita tuh sebagai prodi itu bisa mengklaster, mengklasifikasikan. Oh ternyata V ini, si B, si C ini kayaknya dia lebih menonjol potensi non akademiknya, atau si B ternyata lebih menonjol potensi akademiknya. Dengan apa? Dengan ketika kita memberikan mereka di awal. Ketika semester itu, semester 4, semester 5 sudah terlihat potensinya dia. Oh ternyata ini si A lebih berpotensi mengembangkan dirinya di dalam non akademik. Misalnya kemarin di SEA Games itu ada Riana. Di Riana kemudian ada juga Mutia. Kemudian di bidang sepak bola dan banyak di bidang musik pun juga ada. Sampai sekarang masih di musik. Nah kemudian di bidang akademik ya mereka akan kita upayakan untuk melakukan edukasi penulisan ilmiah, jurnal dan opini-opini di media. Dan kemudian juga mereka yang yang akademik itu akan kita arahkan kepada aktivitas-aktivitas kemahasiswaan atau aktivitas-aktivitas kepartaian. Tapi mereka sudah punya bekal tuh. Karena kita sudah menyiapkan, kemudian kita kembangkan mereka, dan yang terakhir peluang itu ada di depan mata mereka. Karena mereka lah setelah kita mempersiapkan, mengembangkan, baru mereka akan membuka peluangnya sendiri. Jadi diberi ruang juga untuk mereka terjun langsung mempraktekkan ilmu yang dipelajari ya. Tadi ke partai-partai politik itu. Bahkan hampir mereka itu di antara semester 6 itu, saya selalu bilang begini sama mereka. Si A ini kayaknya lebih pas kalau kita tempatkan di DPR misalnya. Atau si B, ini lebih pasnya dia ada di luar negeri misalnya, atau di dubes dan sebagainya. Jadi kita sudah tahu karena kita sudah mempersiapkan dia. Nah sekarang persiapan yang sudah kita kembangkan, nah kita harus juga menjadikan itu peluang buat mereka. Nah peluang mereka kita yang menempatkan nanti satu-satu. Nah itulah yang dikatakan bahwa belajar ilmu politik itu ruang dan menjadi peluang untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa ya. Baik. Nah ini untuk permasalahan di bidang politik dan juga keilmuan politik itu sendiri biasanya apa sih yang sering muncul Pak? Jadi gini, karena memang yang sering muncul itu karena politik ya, karena ruang geraknya kan mereka. Banyak sekali permasalahan. Iya, banyak sekali. Dalam peluang aja ada masalah itu tadi kan. Dan keberhasilan kita tuh satu. Apa tuh Pak? Ketika dia memasuki menjelang semester akhir, kemudian dia susah dicari karena magang, itu keberhasilan kita. Karena dia makin sibuk ya. Makin sibuk artinya, tapi ada batas waktunya. Positif, gitu. Dan di dalam pertengahan semester selanjutnya akan kita tarik lagi dia. Gitu. Jadi ketika dia sudah susah dicari nih, dosen-dosen pun juga kadang-kadang ini kemana semua satu kelas nggak ada, ya mereka lagi pada membuka peluang mereka. Dan kita yang mengarahkan prodi itu. Tapi kalau masalah-masalah yang biasanya ditemui dalam dunia politik itu seperti apa aja Pak? Kalau untuk mahasiswa atau? Untuk mahasiswa nantinya dia terjun ke dunia politik itu biasanya harus kan membentengi diri kan dengan masalah-masalah di bidang politik yang umum gitu. Seperti justru mereka tuh kayaknya nggak ada ya. Bahkan mereka karena mereka terlibat dalam dunia politik secara langsung. Misalnya ada satu mahasiswa yang duduk di KPUD Provinsi DKI Jakarta sekarang. Kemudian juga
di level penyelenggara negara, ini kalau ngelihat di Jakarta itu banyak alumni politik itu. Iya ya. Nah, kenapa? Memang mereka sudah saatnya untuk mengambil apa istilahnya peluang itu. Bahkan jadi untuk mengembangkan mahasiswa itu mereka sudah bisa jalan sendiri tuh. Bisa jalan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Baik. Lalu untuk tantangan nih Pak, tantangan yang dihadapi terutama dari prodi ilmu politik untuk menghasilkan, karena ini mereka mahasiswa dan mahasiswi politik ya, mungkin kan nanti ada kemungkinan menjadi politisi di masa depan gitu. Tantangannya seperti apa? Jadi belajar ilmu politik itu tidak harus menjadi politisi kan gitu. Nah tadi saya sampaikan di awal, menjadi mahasiswa politik itu dia akan kita buka ruang, tapi mereka yang menciptakan peluang nanti. Banyak juga mahasiswa politik itu yang kemudian jadi wartawan, kemudian jadi birokrat, kemudian berada di dutaan besar. Jadi semua segmen itu bisa diambil oleh mahasiswa politik gitu. Walaupun memang untuk sistem politik Indonesia mereka mendominasi, tapi segmennya bisa kemana-mana sebenarnya. Kalau ilmu politik. Nah kalau kedokteran ya dokter aja kan gitu. Tapi kalau ilmu politik itu bisa jadi dia kayak presenter ini juga bisa dia. Gitu. Kemudian jadi ahli hukum juga bisa. Tapi tantangannya apa Pak biasanya yang ditemui? Ya itu kalau tantangan itu kita di saat mengembangkan mereka di tahap kedua. Tahap kedua Pak. Itu memang karena kan kita lebih pada pendekatan aplikatif teori. Nah itu yang kemudian ternyata kalau kita berikan A, B, ternyata enggak, kita kan ada sedikit kesulitan ke depannya. Iya. Kalau kita bikin C, maka kita harus opsi ini. Nah itu ketika mengembangkan, sebelum kita arahkan mereka untuk menciptakan peluang, nah itu yang agak rumit memang di situ tantangannya. Di situ ya. Tahap kedua itu. Tahap kedua ya. Untuk menyamakan gambaran secara umum ya, ataupun juga persepsi tadi itu. Dan juga ini terkait ilmu politik ini Pak. Tadi kan itu tantangan. Udah kira-kira solusi apa sih yang ditawarkan dari program studi ilmu politik ini kepada mahasiswa dan juga untuk masyarakat umum nantinya dari lulusan-lulusan program studi politik ini? Jadi program studi ilmu politik ini kita kan memang membangun karakter mahasiswa ya. Ada kewajiban kita sebagai pengelola perguruan tinggi di Muhammadiyah itu bagaimana mencetak kader-kader Muhammadiyah atau kader-kader bangsa atau kader ilmu politik itu berdasarkan 3 prinsip tadi itu. Kalau di politik, yang pertama dia adalah ahli dalam politik Indonesia, kemudian hubungan internasionalnya, dan yang terakhir adalah kita nggak pernah lupakan al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Nah, itulah yang menjadi bagaimana ketiga elemen itu terintegrasikan kepada setiap mahasiswa. Nah, itu yang menarik saya bilang di prodi politik itu. Jadi 3 hal itu tadi yang ditawarkan ya, solusi yang ditawarkan ya. Karena ini kita lihat juga nih Pak, politik itu kan terutama untuk di kalangan partai politik ataupun juga politisi ya, tidak luput jadi dari misalnya ada penyimpangan-penyimpangan dalam hal politik seperti misalnya korupsi gitu. Nah ini apa yang salah sih? Apakah karena dari pendidikannya atau pribadi politisi itu sendiri atau bagaimana? Ini ya, nah ini kalau bicara korupsi memang kalau orang bilang ya Vin ya, ini soal kesempatan aja kali ya. Kesempatan. Ya kalau misalnya kalau dia berpolitik, siapapun juga bisa menjadi politisi, tapi dia belum tentu memahami ilmu politik, kan itu. Nah untuk mahasiswa politik misalnya, ketika dia menghadapi orang-orang yang seperti itu, dia pasti bisa jawab. Kenapa? Karena dia sudah diberikan al-Islam dan kemuhammadiyahannya. Tidak boleh Anda korupsi. Berbeda ketika kita berhadapan dengan politisi praktis misalnya. Satu itu. Yang kedua, untuk mahasiswa politik ya, mereka tahu aturannya bahwa korupsi itu adalah melanggar undang-undang. Nah itu juga mereka kan bisa apa istilahnya menilai korupsi itu salah. Jadi 2 komponen itu memang mereka. Apakah sekarang apa istilahnya menjadi sebuah hal yang biasa politik, bahkan
akan menjadi hal yang luar biasa gitu kan. Hampir semua penyelenggara negara itu melakukan korupsi nantinya ke depan. Takutnya kan seperti itu. Maka haruslah dibarengi dengan pemahaman ilmu-ilmu politik. Apalagi di Muhammadiyah. Kita pun juga diberikan bagaimana politik secara Islam. Jadi bentengnya itu ya Pak, Iya. agar nanti ketika terjun para mahasiswa ini terhindar dari Iya. hal-hal negatif seperti itu. Baik, ini menarik sekali. Kita akan bahas lebih dalam nih Pak ya tentang politik dan juga peluang mahasiswa di bidang politik. Tapi kita lihat dulu nih yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali dalam podcast TV Show dalam episode Prodi Ilmu Politik memberi ruang dan juga menjadi peluang bagi mahasiswa bersama dengan Bapak Usni. Ini Kaprodi dari Program Ilmu Politik UMJ ya Pak ya. Iya. Nah, Pak, politik itu sebenarnya sesuatu yang menggelitik ya Pak ya untuk dibahas gitu. Dinamis ya. Dinamis ya Pak ya. Iya. Nah, sebelum bahas tentang politik di UMJ ini ada istilah juga yang sering kita dengar ya terkait dunia politik. Itu biasanya di politik itu kan tidak ada teman ataupun lawan yang abadi ya Pak ya. Yang ada kepentingan abadi. Nah, bagaimana mahasiswa UMJ ini menyingkapi slogan dalam dunia politik seperti ini agar tetap berada di koridor yang benar gitu Pak? Iya. Nah ini itu yang disampaikan tadi adalah mereka yang secara praktis memang politisi. Kan gitu. Tetapi kalau mahasiswa politik itu tidak boleh dia berpikir seperti itu. Kalau bicara politik maka bicara sebuah negara. Kalau bicara sebuah negara maka dibicara seluruh masyarakat negara itu. Jadi tidak boleh kalau di mahasiswa politik itu dia berpikiran seperti orang praktisi politik. Ya jelas itu fakta. Sekarang kalau kita bicara politik ya kepentingan abadi iya kalau kita masuk dalam ranah politik praktis. Tetapi kalau di kalangan mahasiswa tidak boleh mereka berpikir seperti itu. Kalaupun nanti mereka menjadi politisi tidak boleh. Karena mereka sudah diberikan pemahaman bagaimana dia mengelola negara dan bagaimana dia harus bersikap menjadi seorang politisi. Mengelola negara secara benar. Fondasinya itu tadi ya Pak ya. Bahkan saya sering mengatakan begini. Orang itu banyak belajar agama. Tetapi agama itu hanya untuk agama itu sendiri. Tapi kalau bicara politik, belajar politik, semua agama dipelajarin itu. Dan semua agama akan berdampak di politik. Misalnya kita di pesantren atau di sekolah non Islam gitu kan, ya kita segmennya ya agama itu. Tapi kalau you bicara politik, belajar politik yang Islam masuk, yang Kristen masuk, yang itu masuk. Karena kenapa? Karena yang diatur adalah warga negara. Dan itulah hebatnya berpolitik. Nah, makanya mahasiswa politik itu mereka lebih harus lebih progresif dalam hal berpikir dan juga membangun dirinya sendiri. Iya, jadi kemaslahatan untuk semua kalangan ya. Semua kalangan. Jadi politik tuh karena kita kadang berpikirannya kan terutama masyarakat awam misalnya politik ini nih yang buruk-buruk aja gitu. Iya. Nggak ada kebaikan. Padahal ternyata sumber kebaikan itu dari politik ya dari Pak politik, politik Pak. yang benar iya, gitu betul. ya. Nah terkait politik yang benar ini yang diajarkan di UMJ nih apa aja sih? Ada Misalnya 3. di tingkat awal, tingkat kedua gitu Pak. Di tingkat awal itu kita diajarkan sistem, Pin. Oh, teori-teori sistem gimana politik. Sistem politik gimana kita sistemnya semua dikasih tahu sama mahasiswa. Sistem negaranya sistem juga. negara seperti apa. Yang kedua bentuknya. Bentuk? Iya, bentuk proseduralnya seperti apa, kemudian bagaimana dengan bentuk teknis di bawahnya gitu. Dan yang nggak boleh ketinggalan itu nilai. Nilai apa tuh? Ya nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai masyarakat itu juga menjadi bagian dari ilmu politik, Fit. Gitu ya. Iya. Makanya di Indonesia itu ada sistem politik, ada sistem negara, ada bentuk negara, dan ada nilai negara. Maka kita kenal Pancasila tuh, Fit. Kalau sistem kita apa? Ya harusnya Pancasila gitu kan. Pancasila. Karena kan nilai dasarnya di Pancasila. Falsafahnya gitu. Nah itulah yang diajarkan juga oleh mahasiswa. Nah ketika tahap awal ini mereka terbentuk, itu ke depan akan. Berarti termasuk juga sistem-sistem politik di partai-partai. Oh iya semua. Sehingga nanti mereka bisa memilih mana nih yang cocok kalau mereka mau jadi praktisi ya. Betul. Cocok untuk mereka. Plus minusnya dari partai nasional, partai Islam mungkin ya. Betul. Seperti itu.
Itu yang dipelajari ya Pak Itu. ya. Jadi mereka harus menguasai semua itu. Kenapa ada nilai? Tadi kita sampaikan bahwa ada sistem, ada bentuk, ada nilai. Dan bagi Sistem, bentuk, mahasiswa nilai. dan bagi sistem politik itu kan nilainya ada di al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu yang jadi tamengnya. Itu tameng kan. Jadi kita dapat sistemnya, kita dapat bentuknya, dan kita juga dapat nilai ya al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ya. Baik, luar biasa. Nah, untuk peminatan, apakah di politik ini memang kan jurusannya program studi ilmu politik, tapi apakah ada peminatan khusus atau penjurusan lagi? Selama ini memang kita ada peminatan 2, itu politik Indonesia dan juga politik internasional atau hubungan internasional. Jadi setiap mahasiswa itu dia boleh mengambil peminatannya itu ketika memasuki semester 3 dan semester 4. Silakan mereka mengembangkan dirinya untuk menjadi peluang tadi itu. Ketika dia sudah menentukan, oh saya kayaknya lebih Cocoknya pantas di HI. Iya. Nah, balik lagi ke peluang, jika mahasiswa mengambil politik internasional ataupun juga tadi politik Indonesia ya, itu apa peluang kerja yang bisa mereka dapatkan dari situ? Mereka Internasional apa internasional itu misalnya di NGO. Kemudian ada beberapa mahasiswa alumni juga yang ada di kedutaan gitu loh. Kemudian di luar negeri sekolah gitu loh. Nah itu yang HI itu memang agak berbeda performanya dengan politik Indonesia. Politik Indonesia apa nih Pak? Ya kalau politik Indonesia ya biasa demo kan begitu ya kan. Kalau anak HI agak sedikit kalem gitu, kalem dan performanya juga pas lah kalau dia menjadi seorang dubes. Dan itu mengembangkannya itu di semester 3. Makanya tadi satu mempersiapkan, mengembangkan, dan kemudian peluangnya mereka sendiri yang akan mengalir gitu. Mengalir itu tadi ya. Baik. Nah, lalu untuk prodi ilmu politik ini, kira-kira program apa sih yang ditawarkan untuk mahasiswa yang bisa mendukung prestasi mahasiswa ataupun juga prestasi bagi kampus itu sendiri, bagi program studi itu sendiri? Kalau untuk mahasiswa itu kami memang tadi membagi 2 ya. Jadi ada prestasi akademik dan ada prestasi yang sifatnya non akademik. Dan hampir kedua program itu, baik dia misalnya keluar kota atau dia menulis jurnal, nah itu di backup full oleh prodi. Nah, begitupun juga yang mereka non akademik misalnya kayak pencak silat, kemudian juga sepak bola, musik, ini kita dorong mereka untuk mengembangkan dirinya, tapi kita berikan mereka satu nilai-nilai politik yang nggak pernah lupa mereka. Gitu. Karena memang mahasiswa itu kan beragam potensinya gitu. Baik, kalau program-program lainnya adakah misalnya program kerjasama ataupun juga program magang atau program politik kerjasama politik, seminar dan lainnya? Oh ya, besok kita dengan insya Allah dengan Sindonews ya ini merancang jadwal. Kemudian juga dengan negara-negara di Asia itu. Dan kemarin juga dengan Timor Leste. Dan kemudian umumnya sih di negara Asia Tenggara ya. Kalau itu iya, program-program itu sampai saat ini pun masih terus berjalan. Dan besok dengan perguruan tinggi UIN di tanggal 16 itu program kita kerjasama soal menakar politik Islam di Indonesia. Itu dalam bentuk apa? Seminar atau webinar atau apa tuh Pak? FGD itu. FGD, focus group discussion. Jadi terbatas memang kita ingin melihat, memotret ruang dan peluang partai politik Islam di 2024 nanti. Oke, baik. Nah, kira-kira agenda yang akan dijalankan yang sudah berjalan mungkin sukses dari prodi ilmu politik ini apa? Kalau yang sudah berjalan tuh banyak, saya harus menginventarisir dari mana ini. Yang kira-kira yang paling berkesan Pak, paling besar misalnya. Yang paling besar ya kemarin misalnya mahasiswa kita jadi mendapat 2 medali toh. Iya itu ya Pak ya. Si Riana dan juga kemudian juga kemarin Mutia juga dapat 2 kali itu juga prestasi yang sifatnya non akademik kan gitu. Ya. Dan kemudian juga diskusi dalam bahasa Inggris kemarin juga kita masuk diskusi politik di 5 besar Jakarta itu ya. Iya. Itu juga satu prestasi yang luar biasa gitu. Ya.
Baik. Nah, kita ingin tahu juga nih Pak, karena politik itu kan tidak lepas antara tadi teori dan juga praktek ya di lapangan. Ini untuk dosen-dosennya gimana? Apakah juga dibekali oleh ada politisi gitu yang mumpuni juga ikut mengajar? Tapi simpan dulu Pak jawabannya Pak. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai Prodi Ilmu Politik memberi ruang dan juga kesempatan jadi peluang bagi mahasiswa. Nah, kita lanjutkan kembali bersama Kak Prodinya nih dari Prodi Ilmu Politik, yaitu Bapak Usni. Nah Pak, kita ingin tahu juga Pak, karena ilmu politik itu kan tidak lepas dari praktek ya. Lalu bagaimana UMJ ini mensupport para tenaga pengajar ataupun dosen-dosen yang ada di Prodi Ilmu Politiknya? Oke. Nah ini poin penting kalau buat saya. Kenapa? Karena dosen-dosen di Prodi Ilmu Politik itu dia bukan hanya ahli teori, tapi dia pun juga praktisi. Praktisi ya? Iya. Misalnya ada dosen yang doktor, kemudian dia sekarang menjadi Dewan Pers. Dan dia adalah pelaku hubungan internasional juga. Siapa tuh Pak? Pak Asep Setiawan itu kan. Oh Pak Asep. Kemudian juga kita punya 2 dosen yang memang basicnya adalah penyelenggara pemilu. Itu Pak Bu Dr. Endang Sulastri dengan Bapak Sumarno. Keduanya mantan KPU. Sempat menjabat ketua kalau Pak Sumarno menjadi ketua KPU, kalau Bu Endang Sulastri itu kan sempat menjadi komisioner KPU RI. Belum lagi misalnya yang mereka pernah menjabat PJ pun juga ada. Artinya selain kaya dengan teori, dosen-dosen ilmu politik itu dia pun juga berpraktek langsung di dalam institusi-institusi negara. Nah itu kelebihan dosen-dosen ilmu politik di FISIP UNJ. Jadi mereka menghadapi langsung permasalahan politik yang ada ya, yang bisa disaring ke mahasiswanya itu. Iya. Jadi ketika berada di kelas ya mereka sangat memahami secara teori dan juga secara prakteknya. Dan bahkan mahasiswa itu asik mendengarkannya. Kenapa? Dia yang mempraktekkan, dia berteori ya. Makanya kadang-kadang mahasiswa lebih senang mendengar kata Bang. Dikasih tugas gitu. Dikasih tugas sih ya. Apalagi mendengarkan cerita dan pengalaman seru dari dosen ya Pak ya. Baik, nah ini terkait juga untuk memberikan ruang dan juga memberikan peluang atau kesempatan bagi mahasiswa ya Pak. Kerjasama apa Pak yang dijalin? Ya kalau kerjasama di setahun lalu ya, itu kita kerjasama magang internasional. Magang internasional ke negara mana aja? Ke negara Thailand. Kamboja itu, dan kemudian satu lagi Malaysia. Itu dibanding juga Pak terkait sistem mereka politik di sana magang ya. Magang mereka selama 3 bulan. Luar biasa. Ya itu mereka yang memang di HI gitu ya. Nah kemudian juga untuk yang di politik Indonesia ya, karena banyak alumni dari yang ilmu politik itu di penyelenggara negara ya, kita titipkan dulu sama mereka untuk mengembangkan mereka, baru mereka akan menjadi peluang sendiri nanti. Nah itu Baik ya. Luar biasanya kalau belajar di ilmu politik FISIP UMJ. Jadi terbuka ya paradigmanya ya Pak ya. Ya, nah, untuk seminar Pak tadi kerjasama juga kan untuk mahasiswa ya, ada kerjasama magang. Apakah pernah ada menjalin kerjasama seminar internasional seperti itu membahas tentang perpolitikan? Iya, kalau seminar internasional baru kemarin yang kita laksanakan ya. Itu perayaan Tiananmen Cina itu. Kemudian sebelumnya kita juga pernah mengundang guru besar dari Korea untuk bicara soal perbandingan antara politik Indonesia dengan Korea. Menarik ya. Ya kemudian juga kita bekerja sama dengan beberapa universitas di luar negeri. Nah itu juga menjadi modal buat ilmu politik, terutama untuk mereka yang konsentrasinya di hubungan internasional. Nah hampir tiap bulan lah itu kalau bicara soal seminar internasional itu. Jadi paradigma mahasiswa semakin luas lagi ya, dan juga ilmu yang didapatkan juga banyak beragam. Oke, baik. Nah Pak Usni, ini tadi Bapak juga bilang ada tetap menjalin dengan alumni ya, apalagi alumni-alumni yang terjun di dunia politik. Nah kira-kira konkretnya seperti apa sih hubungan yang terus dijalin dari prodi politik dengan alumni ini?
Jadi setiap tahun ya kita mengagendakan sarasehan dengan alumni itu. Ini banyak tokoh politik juga Pak? Banyak tokoh politik juga? Banyak Pak? Banyak. Dari berbagai partai? Dari berbagai partai dan juga berbagai angkatan gitu. Nah besok ini akan dilaksanakan sarasehan jam 5 sore dengan alumni besok. Tanggal berapa? Tanggal 9. Bahas apa tuh Pak kira-kira? Kalau itu biasa, kalau kita kan hanya untuk menjaga network, kemudian juga menjaga hubungan antara yang masih kuliah dengan yang sudah tidak kuliah dan dia juga sudah memiliki pekerjaan yang layak. Ini kan saling mengikat nantinya. Saya selalu tekankan gini, kalau alumninya kuat, maka mahasiswanya itu pun akan kuat. Tapi kalau alumninya nggak peduli, maka mahasiswanya kan. Alhamdulillahnya itu tiap tahun itu. Dan besok dilaksanakan ini jam 18. Jadi ini bisa mengajak para mahasiswa juga untuk ketika ingin berpraktek langsung di partai politik tersebut, bebas ya Pak ya? Betul, bebas itu. Bahkan mereka yang mau sekolah, misalnya beasiswa apapun, dia kan banyak juga alumninya seperti itu. Baik, luar biasa. Jadi tetap terus terjalin dan dijaga silaturahminya ya Pak ya? Silaturahmi itu penting, Vin. Iya, betul sekali. Nah untuk beasiswa tadi Pak, beasiswa seperti apa yang ditawarkan dari Prodi Ilmu Politik? Kalau beasiswa itu dari dari universitas ya. Kalau itu kalau prodi politik bukan beasiswa mungkin ya, tapi supporting system, arti support di luar sistem. Ketika memang ada mahasiswa yang mengalami hambatan A, B, C, nah prodi bisa membackup gitu. Nah itu yang program yang selalu kita lakukan. Jadi mereka itu tidak terlantar selama perkuliahan berjalan itu. Baik, luar biasa sekali. Nah, Bapak mungkin bisa memberikan kesimpulan juga terkait pentingnya nih belajar ilmu politik. Jadi mungkin bagi teman-teman pemirsa yang sedang menonton acara ini dan ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, ini masih galau nih Pak, ingin terjun ke dunia politik, tapi mungkin masih ragu-ragu. Mungkin apa nih yang ditawarkan dari Prodi Ilmu Politik UMJ? Iya, kalau untuk kawan-kawan yang ingin bingung ya, yang masih galau dengan ilmu politik, sebenarnya nggak perlu bingung, karena ilmu politik itu adalah ruang sekaligus peluang buat mahasiswa, karena ilmu politik itu bisa masuk ke semua segmen. Walaupun dalam praktek politiknya mungkin membingungkan, tapi ketika sudah masuk dalam teori-teori, maka Anda akan menjadi teori politisi yang sangat handal nanti ke depan. Nah, itu yang bisa kita tawarkan kepada mereka, sehingga prodi ilmu politik itu sekali lagi akan menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memahami sistem, bentuk dan juga nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Baik. Begitu, Pin. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Usti. Jadi ilmu prodi politik ini menawarkan bahwa mahasiswanya tidak hanya menjadi seorang politisi, tapi juga menjunjung tinggi ilmu al-Islam dan juga kemuhammadiyahan gitu tadi ya. Nah, satu lagi nih Pak, kira-kira untuk fasilitasnya dan juga sarana prasarana yang menunjang seperti apa sih yang ada di UMJ, Pak? Kalau di prodi politik itu kita punya ruang sidang sendiri. Ruang sidang sendiri. Jadi kalau mau sidang skripsi, sidang seminar, proposal, kita sudah punya ruang sendiri. Nah kemudian juga kita punya lab dan perpustakaan sendiri. Jadi mahasiswa itu sebenarnya bisa memanfaatkan ruang sidang itu untuk berdiskusi, kemudian juga perpustakaan dengan ruang sidang kan nempel, dan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh mahasiswa. Baik, ini prodi ilmu politik juga ada sejak kapan sih Pak di UMJ ini? 1981 ya. 81 udah lama juga ya Pak? Udah lama ya. Kita belum lahir juga kali Vin ya. Oh iya, kebetulan belum Pak. Belum, apalagi Helga ya. Baik Pak. Nah ini keunggulannya ilmu prodi politik di UMJ ini apa juga Pak? Mungkin dari segi tadi fasilitas ataupun juga dari teori-teori yang diberikan ataupun lainnya dibanding mungkin tempat lainnya gitu, dibanding universitas lainnya. Iya. Keunggulannya tadi adalah al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dan juga pendalaman dalam hal politik Indonesianya itu lebih dalam. Dan yang ketiga itu adalah dosennya pun juga memang praktek langsung. Nah itu yang menjadi kelebihan gitu. Artinya
mereka tidak berteori, tapi mereka juga menjadi bagian dari teori itu dan menjadi bagian dari uji teori itu. Dosen-dosen ilmu politik itu. Jadi banyak sebenarnya itu yang bisa di ini. Baik, terima kasih Pak Usni. Nah, Pak Usni juga boleh mungkin ada pesan-pesan untuk penonton, ajakan juga untuk bergabung bersama dengan prodi dari ilmu politik, ataupun ada pesan atau quote di bidang politik yang disampaikan, silahkan. Ya, quote-nya tadi tema kita saja ya. Kami akan memberikan ruang untuk Anda berkembang, dan kami juga akan menciptakan peluang untuk Anda yang kuliah di program studi ilmu politik FISIP UMJ. Baik. Dan juga ajakan boleh untuk bergabung di program ilmu politik. Ya kalau mereka nggak mau bergabung, ya rugi juga mereka. Rugi ya. Itulah. Malah jadi tertantang ya Pak ya. Jadi politik itu menantang. Jadi orang belajar ilmu politik itu orang yang punya nyali gitu. Punya nyali ya. Nggak perlu dipaksa-paksa. Nggak Tapi perlu. Tapi justru terserah. Tapi malah mereka makin tertantang dengan hal itu ya Pak ya. Vin, coba kau lihat berapa jumlah penduduk Indonesia, Vin? 271 juta penduduk Indonesia. Berapa orang yang jadi presiden? Cuma 1. Berapa orang yang jadi anggota DPR? Ya sedikit. Cuma 567. Hah. Berapa anggota DPD-nya? 44. 143. Ya kan? Iya. Sedikit. Itulah politik. Karena politik itu akan menciptakan elit-elit negara dimanapun juga berada. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Usni, ini benar-benar mencerahkan dan jadi semakin ini tersadarkan ya bahwa politik itu sebenarnya segelintir orang yang bisa menguasai orang banyak, menentukan kebijakan dan menggerakkan banyak orang itu sesuai dengan keinginan kita, tapi tentunya dengan jalan dan juga niat yang baik ya Pak ya. Dan itulah pentingnya kita belajar ilmu politik, dan di UMJ itu menawarkan itu semua tadi, keunggulan-keunggulannya, manfaatnya, dan juga hal-hal lain yang bermanfaat terutama dari segi Islam dan kemuhammadihan ya Pak ya. Jadi kalau mau mumpuni di bidang politik bisa belajar di prodi politik UMJ ya Pak ya. UMJ. Ya. Baik, terima kasih Pak Usni sekali lagi atas tadi penjelasannya, dan juga pemirsa terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir dalam episode tentang politik, yaitu tentang memberikan ruang dan menjadi peluang bagi mahasiswa. Tidak terasa kita harus berpisah pemirsa. Saya Vini Oliani dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Usni, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas yang telah membantu terlaksananya program ini. Kami mohon undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast TV Show dalam episode lainnya hanya di TVmu TV Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.